Saya mau masuk ke soal rasisme terhadap orang Papua. Iya. Ini kan orang Papua ini direpresi oleh kebijakan negara, oleh aktor negara, tetapi juga oleh persepsi publik. Saya mau bilang persepsi publik itu juga turut serta merepresi orang Papua. Saya mau bilang pemerintah gagal jaga kehormatan karena pemerintah punya kewajiban melindungi setiap warga negara. Ya. Ya kan Indonesia selalu bilang Papua itu Indonesia, nggak boleh merdeka. Kalau gitu buktikan dong, negara itu dibuat bukan untuk menikmati, bukan untuk membuat izin tambang dinikmati sendiri, bukan. Negara itu tugasnya memang susah, gitu. Jadi makanya saya bingung kalau orang berebutan mau jadi pejabat negara. Nah, berat banget ya. Berat, tugasnya dia melindungi, apalagi warga negara yang kita sebutnya kalau dalam hak asasi manusia sebagai vulnerable groups. Kelompok-kelompok yang rentan. Orang Papua, dia vulnerable groups. Bukan penduduk Papua saja, tetapi orang Papua, orang asli Papua. Kalau di Papua, baik dia di Papua maupun dia yang berada di pulau di lain. luar gitu. Di luar Papua tuh kadang-kadang gini, ada penderitaan-penderitaan yang khas dialami orang Papua yang ada di Papua. Ada penderitaan orang-orang Papua yang ada di luar. Yang di luar apa penderitaan yang dialami oleh orang-orang Papua misalnya? Diliatin, wih suka begitu kan? Saya mau bilang begini juga ini, kita kadang-kadang suka belain orang Papua, termasuk saya. Tapi saya jangan-jangan kita ini mengidap juga, punya persepsi buruk soal orang Papua. Bener, kita kesian sama Anatolis Pigai, sama orang Papua lain, teman-teman mahasiswa yang suka dikatain monyet oleh warga sekitar asramanya. Kita mungkin khawatir kita bilang kami menolak rasisme terhadap orang Papua. Tapi ketika orang Papua diperlakukan tidak layak sebagai manusia, tanahnya diambil, angka kekerasan di Papua cukup tinggi, bahkan angka kekerasan terhadap TNI dan Polri juga tinggi. Tapi kita semua diam karena kita menganggap ya itu Papua, memang wajar. Kenapa ya ada? Nah, itu adalah stigma buruk kita di kepala kita. Lalu kita bilang, udah kalau Papua nggak usah diomongin, memang begitu. Jadi memang kita itu respect sama orang Papua hanya pada 2 dan 3 menit pertama. Tapi kalau kita ngobrol lebih jauh, kita itu punya stigma-stigma yang buruk. Nah, itu problemnya orang Indonesia yang non Papua.